Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Argi Tanjung atas pengantarnya terhadap program Membaca Selasi ini ya. Bagaimana seluk-beluknya dan apa tujuan dari program Membaca Selasi yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 7 bulan ke 8 bulan ini. Nah, teman-teman semuanya, dalam diskusi yang kecil namun intens ini, ya, biasanya memang kayak ini Kak Eka, kita diskusi memang kecil-kecilan aja kayak di warung kopi aja gitu. Nah, nanti tiba-tiba nanti tengah jalan ada yang masuk gitu, nambah kan. Kayak ya kayak nongkrong lah. Tapi insya Allah kita tidak melihat kuantitasnya, tapi kita melihat kualitasnya. Sebagaimana berkualitasnya novel Leiden ini. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, saya Johan Arda. Saya izin memperkenalkan diri sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Yang saya juga akan memperkenalkan pembahas dari novel Leiden, yaitu ada Kak Eka Dalanta. Kalau saya dapat dari Google, Kak Eka Dalanta atau yang lebih akrab dipanggil sapaan Kak Eka adalah salah satu pegiat literasi dari Sumatera Utara yang memiliki banyak pengalaman dan juga prestasi di bidang ilmu sastra. Beliau adalah lulusan sarjana sastra Indonesia di UMSU dan beliau eh, mendirikan komunitas ngobrol buku bersama teman-temannya dan juga saat ini mengemban tanggung jawab sebagai Duta Baca Kabupaten Karo periode 2023 sampai 2027. USU Kak ya? Sorry Kak. USU. Universitas Sumatera Utara. Oh beda sama UMSU. Beda M. Siap salah Kak. Ya dan mungkin kalau saya bacanya ini panjang artikelnya dari Kak Eka ini. Salah satu inspirasi juga lah bagi banyak pegiat-pegiat literasi di Indonesia saat ini yang mana uh, membahas buku secara konsisten di setiap minggunya di ngobrol buku. Buku saya juga pernah di ngobrolin sama Kak Eka. Saya sangat berbesar hati. Ya. Dan juga saya izin memperkenalkan penulis kita adalah Hasmullah Haris. Beliau merupakan lulusan sastra Arab UIN Imam Bonjol Padang. Saat ini dia sedang menempuh S2, mengambil jurusan sejarah di universitas yang sama. Dan fokusnya di bidang sejarah dimulai sejak penelitian filologi ke Sungai Pagu dan mewartakannya dalam bentuk novel fiksi sejarah. Penggabungan yang dia lakukan demi menyelamatkan naskah-naskah yang terkubur atau dianggap sakral oleh masyarakat setempat, memberikan pemahaman serta pelestarian benda-benda sejarah sangat penting untuk membangun masa depan. Di sela perkuliahan, dia disibukkan dengan kegiatan diskusi sastra di Kutub Sastra dan juga turut memprakarsai komunitas Kutub Sastra sejak tahun 2024. Novelnya yang berjudul Leiden 2020-1920 ini adalah juara 2 sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2023. Dan beliau baru-baru ini juga menerima anugerah kata dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Nah, di umurnya ke-24 tahun. Wah, sangat salut kita terhadap Asmul Haris dan saat ini alhamdulillah novel Ledennya yang setebal bantal kucing ini sudah cetak ulang kedua dan semoga bisa cetak ulang ke 100 bisa 1000 lah gitu ya biar enak makan kita. Nah, gitu aja dari saya sebagai moderator. Mungkin uh, teman-teman semuanya sudah baca ya Leiden yang diterbitkan bulan Oktober ya Mas Aris ya awal terbitnya ya. Betul? Ya, Nah, akhir Oktober. akhir Oktober ya. Dan tidak lama setelah itu launching di Ubud ya, di WRF 2025. Dan untuk itu sedikit pengantar dari saya dan selanjutnya saya akan uh, berikan kesempatan kepada Kak Eka Delanta sebagai pembahas Leiden pada kali ini. Kepada Kak Eka mungkin bisa menyampaikan paparannya atau pengalaman membacanya, silakan. Kepada Kak Eka disilakan. Oke, terima kasih Johan selaku moderator yang moderasi diskusi kita malam hari ini. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah mengundangku di obrolan malam hari ini, diskusi malam hari ini. Dan seperti yang Johan sampaikan tadi, ini adalah obrolan santai, jadi kita santai aja dan sesantai juga ketika kita membaca Leiden ya. Jadi mungkin seperti itu juga. Membaca Leiden dari awal memang sudah penasaran nih gimana keseluruhan cerita di Leiden gitu kan, karena
Kalau tulisan Haris, aku pernah baca satu tulisan yang pernah dikirim Haris ya. Haris waktu itu rencana menulis novel, ada pernah dikirim gitu ya, yang judulnya, itu boleh disebut nggak Haris ya? Boleh Kak Ika, boleh. Iya, jadi Haris pernah mengirimku satu naskah untuk dibaca gitu ya. Judulnya Orang-orang Bangkol. Dan dari situ sebenarnya aku langsung tahu persis bahwa Haris itu tertarik dengan cerita-cerita sejarah gitu ya, berlatar sejarah gitu. Dan waktu baca Leiden, karena aku sudah membaca Orang-orang Bangkol yang masih dalam bentuk draft ya, dalam bentuk draft, sama nuansanya, dalam artian cara Haris bercerita, ketertarikannya itu seperti apa itu terasa mirip-mirip lah gitu kan, termasuk kecenderungan tokohnya gitu ya, tentang mata-mata juga gitu, agak-agak mirip sebenarnya. Jadi ketika membacanya aku langsung melihat Haris gitu, oh ini Haris, karena aku sudah membaca draft yang sebelumnya dan punya warna yang mirip gitu. Itu yang pertama. Kalau membaca Leiden ya, Leiden 1920, jadi rentang waktu 100 tahun ya yang diceritakan. Jadi kalau bicara secara alur mungkin ya, aku lompat-lompat nggak apa-apa lah ya, seberapa yang aku ingat ketika membaca novel ini. Iya betul. Jadi kalau bicara alur gitu ya, sebenarnya kan alurnya bisa saya bilang cenderung alur maju sih sebenarnya, walaupun ada maju secara umum ceritanya gitu. Kalau yang dicerita masa kini ya, di masa kini gitu. Kemudian kalau flashbacknya itu mungkin ketika flashback kan dia berganti cerita gitu ya, berganti sudut pandang gitu kan. Yang satu naratif, yang satu kan berangkat dari memoir gitu ya, dari sebuah surat gitu ceritanya itu gitu kan. Jadi ya campuran alur maju dan mundur, tapi sebenarnya cenderung maju sih ini ceritanya gitu. Kalau mundurnya itu karena perbedaan sudut pandang cerita tadi itu yang pertama. Kemudian apalagi ya, oke, aku intip kata lagi. Membaca Leiden ini kayak membaca sejarah ya, kita berkenalan dengan cerita sejarah gitu kan, tapi dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Artinya, aku pikir ini yang salah satu membuat akhirnya Leiden ini mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk di kalangan anak-anak muda, ya, generasi yang satu generasi dengan Haris misalnya gitu kan ya, dan akhirnya viral juga di media sosial, katakanlah misalnya platform TikTok misalnya gitu, Instagram juga banyak dibicarakan gitu, karena memang cocok mungkin untuk banyak membaca. Dalam artian kalau kita bandingkan dengan karya-karya sastra yang cenderung terasa berat gitu ya, ini kan Haris menulisnya mengalir gitu ya, ringan gitu kan, gampang dikunyah gitu ya. Artinya kalaupun bicara soal sejarah gitu, pembaca menikmati cerita tentang sejarah tersebut dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita belajar sejarah tapi nggak berkutat dengan tahun-tahun sebenarnya, tapi kita ditawarkan dengan peristiwa-peristiwa yang penuh misteri gitu. Jadi tantangan itu yang akhirnya membuat pembaca bisa menikmati sejarah. Berkenalan dengan banyak tempat, terutama di Sumatera dan di Belanda ya, karena ada Leiden gitu ya. Tapi secara khusus kepikir di Sumatera gitu. Para pembaca kemudian berkenalan dengan banyak tempat di Sumatera, dan itu satu cara yang baik kepikir ya untuk mendekatkan tempat-tempat tertentu lah ya. Karya sastra bisa memperkenalkan satu tempat kepada masyarakat pembaca, sehingga atensi orang terhadap tempat tersebut menjadi lebih besar gitu kan. Itu juga. Kemudian hasil pembacaanku juga ini kan ada beberapa tokoh ya. Tokoh utamanya itu tentu ada Mariati dan Kasman, dan kemudian tentu saja Syamil ya, Syamil yang menjadi tokoh utamanya. Kemudian apalagi catatanku. Nah, Leiden ini adalah cerita petualangan yang seru menurutku ya, cerita petualangan yang seru. Bagaimana penulis mengangkat cerita sejarah yang berdarah gitu, tapi bisa tetap menjadi cerita petualangan yang seru. Pembaca seperti yang aku bilang tadi banyak belajar tentang sejarah, dapat banyak pengetahuan baru. Aku juga dapat banyak pengetahuan baru lah, detail-detail yang baru itu, dan kelihatan sekali bahwa penulis itu melakukan upaya yang keras ya, cukup baik lah, upaya yang baik untuk melakukan riset gitu. Jadi ada data-data yang disajikan gitu, data-data baru gitu kan, tentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi pembaca juga diajak ya melihat dan kemudian berkenalan sebenarnya imperialisme dan kolonialisme itu seperti apa gitu kan.
kita diajak untuk merenungi sebenarnya apa sih kolonialisme, apa sih imperialisme itu, seperti apa sebenarnya peristiwa imperialisme yang pernah terjadi di Indonesia, tentang masuknya VOC yang seperti itu. Kemudian ketika membaca ini juga di bagian awal aku langsung menemukan ya bahwa di sini kan cerita bergerak dari surat dari Alex van der Meer gitu kan, dan ada setengah surat yang hilang gitu. Ini mengingatkanku juga pada satu cerita yang pernah aku baca karya Michael Scott, judulnya The Secret of Immortal Nicholas Flamel. Itu juga kan cerita sejarah juga sebenarnya, tapi dia fantasi. Kalau ini kan petualangan. Kalau Nicholas Flamel itu fantasi, tapi tetap juga ada balutan petualangannya gitu, dan ada ilmu sihir di sana. Ini ada magisnya juga gitu, agak-agak ngeri, tapi menjadi terasa sangat seru gitu. Jadi langsung teringat ke satu cerita itu, kemudian teringat juga sama Dan Brown, dan aku nggak tahu apakah Haris pernah membaca kedua karya dari penulis ini, atau mungkin salah satunya jadi penulis favoritnya juga, aku kurang tahu ya, tapi langsung teringat sama Dan Brown, keseruannya itu gitu. Cerita dalam novel ini kan ditulis dalam bab pendek ya, pendek banget babnya, satu bab pendek gitu. Yang buat pembaca mungkin ini menjadi lebih mudah gitu, ringan gitu. Walaupun kalau buat aku mungkin kayak ngerasa cepet banget pindahnya gitu ya. Baru masuk satu bab terus pindah lagi gitu ke bab yang berikutnya, pendek banget gitu. Kemudian banyak ya cerita mistis dan cerita lokal yang dikemas menjadi sebuah cerita petualangan. Kemudian tapi aku ada menemukan beberapa hal juga misalnya yang menjadi catatan, misalnya penyebutan untuk Delhi gitu kan, di sini kan disebutkan Delhi gitu ya. Delhi itu merujuk kemana? Tentu saja tanah Delhi, Medan gitu kan. Ini yang menurut aku sedikit kurang tepat lah misalnya ya, karena kalau kita bicara di masa kini kan itu dia bercerita tentang Delhi kan masa kini ya, tahun 2020 gitu kan. Sudah ada internet itu, jadi memang masa kini. Kalau kita ngerujuk ke kondisi masa kini kan nggak pernah lagi orang menyebutkan Medan itu dengan Delhi gitu. Kalau ngomong Delhi itu kayaknya cerita-cerita zaman 80-an mungkin masih ada yang menulis Delhi gitu kan, dan digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Atau cerita Hamka ya, karyanya Hamka merantau ke Delhi gitu kan, itu disebutkan Delhi. Tapi kalau bicara cerita masa ini, kalau suratnya Alex van der Meer itu oke, karena itu kan cerita zaman kolonial, dan memang Delhi kan mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Tapi kalau masa kini kan nggak lagi nyebutin Delhi, orang udah menyebutnya Medan. Itu sedikit salah yang ditemukan sih, atau atau juga apakah memilih satu pertimbangan khusus ya ketika memilih Delhi. Kemudian beberapa hal yang ditemukan juga, misalnya yang dipertanyakan, misalnya ketika dia membaca surat Alex van der Meer itu, si Syamil gitu ya, dari Indonesia, kemudian dia terbang ke Leiden gitu ya. Kalau dalam logika seharusnya dari Indonesia sampai ke Leiden itu kan penerbangannya cukup panjang ya, dari Indonesia ke Leiden, dari Sumatera ke Leiden gitu kan. Itu kan butuh beberapa jam, tidak hanya 1-2 jam seperti Medan ke Jakarta misalnya. Jadi dengan rentang waktu yang cukup panjang sebenarnya, apakah harusnya sudah selesai kah untuk dibaca? Ini kan belum selesai juga kan, sampai balik lagi juga sampai di rumah si siapa yang orang Belanda itu, di rumah Edi juga akhirnya kalau dibaca udah sampai Belanda gitu. Itu aku menemukan jadi pertanyaan juga. Kemudian ketika perkenalan awal Syamil dan di hati bersaudara gitu, aku merasa Syamil itu kayak terlalu mudah percaya gitu. Ini ketemu sama orang baru, kan tidak kenal gitu ya. Kemudian tiba-tiba aja dia bercerita tentang satu surat gitu. Ya aku paham sebenarnya bahwa si Syamil ini kan punya ketertarikan yang luar biasa terhadap cerita sejarah. Tapi sebagai anak muda juga, ketika dia karena suka petualangan, tapi tentu juga punya rasa curiga gitu. Ini motifnya apa? Kok sampai aku diajakin terus kayak ujuk-ujuk gitu ya? Maksudnya, apakah dia tidak curiga bahwa orang ini kenapa aku yang diajak ngomong, kemudian diajak bercerita? Walaupun di pertengahan cerita kita ketemu, aku langsung bertanya, ini si Mariadi dan Kasman ini apakah secara kebetulan Syamil atau enggak?
cara supaya bisa kita bisnis Syamil. Tapi di Syamilnya sih aku pertanyakan gitu, kenapa dia langsung udah percaya? Harusnya kan dia langsung curiga gitu kan, dan kemudian mencoba menarik diri gitu kan. Pergumulan emosi itu tidak ketemu di sini, bahwa Syamil juga kemudian coba mencari jarak, mencari tahu. Ini kayak dia terlalu polos menurutku ya, terlalu polos. Dia ikut aja, ketemu aja, ketemu di pantai itu juga, ayo ikut aja ketemu ya, kita ketemu ya Ci ya gitu. Aku merasa di situ sih, jadi satu catatan. Kemudian beberapa catatan lainnya juga, misalnya ada bagian Amiruddin itu kan merokok tembakau deli katanya di situ ya, kalau nggak salah ada disebutkan di situ gitu. Ini juga aku pikir satu catatan juga, karena sepengetahuan aku tembakau deli itu kan tidak pernah dimasak oleh masyarakat desa gitu kan. Itu dalam arti bahwa tembakau deli kan tidak digunakan sebagai rokok pada umumnya gitu kan. Tapi sepengetahuanku tembakau deli itu digunakan sebagai pembungkus cerutu gitu. Dia hanya bungkusan luarnya aja gitu. Dia tidak digunakan untuk satu biasanya ya, hanya memberikan rasa, dan proses perdagangannya sendiri kan juga menggunakan lelang. Aku tidak tahu apakah Haris menemukan data lain ya dari hasil risetnya tentang tembakau deli itu, tapi aku melihat Amiruddin nelayan kan sebutkan kemudian Hendrix dan Maria ya. Maria ini kan satu sosok yang cukup menarik perhatian juga gitu ya, karena dia perempuan Belanda yang bersimpati terkait mulai dibaca gitu kan, karya-karyanya itu gitu kan, dan kemudian menarik perhatian masyarakat. Maria juga mungkin terpapar dan kemudian mendukung pergerakan itu gitu. Tapi yang aku lihat di sini, Hendrik selaku orang tuanya Maria yang terkenal kejam, culas gitu ya, petinggi dari petinggi juga di Hindia Belanda gitu kan. Dengan keculasan dan kekejaman itu aku merasa dia justru terlalu memberikan keleluasaan kepada Maria gitu kan. Kayak Maria itu kayak berada di luar kendalinya juga, sedikit berada di luar kendalinya gitu, sehingga dia leluasa ngomong tentang kemerdekaan apa gitu. Lalu apa lagi ya kira-kira ya, ya kemudian aku juga melihat cerita tentang Mariati. Mariati itu kalau aku hitung usianya itu kan disebut juga Parubaya, jadi sekitar 50-an lah gitu kan, mungkin 40 ke 50 ya, mungkin 50-an gitu. Berarti di tahun 2020 dia mungkin kelahiran di sekitar tahun 1970-an gitu kan ya. Dan ketika dia sudah menikah, dia itu mungkin sudah awal tahun 2000 gitu kan. Awal tahun 2000 disebutkan di cerita ini dia setelah suaminya meninggal ya, dia kembali ke Delhi gitu kan, kemudian dia bekerja di perkebunan tembakau. Ini juga aku pikir jadi satu pertanyaan buatku, karena aku beberapa kali juga pergi perkebunan tembakau Delhi, dan kemudian pernah membuat dokumenter pendek juga ya tentang perkebunan tembakau Delhi, perkebunan tembakau gitu, bertemu dengan para pekerja di sana gitu kan. Para pekerja di tembakau Delhi kan kecenderungannya itu sekarang ya di tahun 2000-an itu ya 2000, aku terakhir 2020-an, tapi pernah di 2015-an gitu ya. Kebanyakan adalah perempuan-perempuan keturunan Jawa ya, banyak memang yang menjadi pekerja di sana, menjadi pemilik daun tembakau gitu. Ya apakah Mariati bekerja di perkebunan tembakau itu sebagai apa? Apakah dia jadi pengusahanya? Aku nggak tahu juga ya. Tapi dengan dia sebagai keturunan dia punya darah Belanda gitu ya, keturunan Belanda, keturunan Van der Meer, kemudian memutuskan Delhi kerja di perkebunan tembakau. Aku agak merasa
kupikir dia harusnya sudah modern ya cara berpikirnya gitu. Kenapa dia bekerja di perkebunan tembakau? Jadi itu yang jadi satu pertanyaan juga. Terus nggak tahu aku nanti mungkin baru aku cerita secara keseluruhan tentang konfliknya. Aku melihat dulu celah-celah kecil yang aku temukan. Jadi masukan juga buat penulis. Ketika Syamil bertemu dengan Mariati waktu mereka di pantai itu gitu kan ya, Syamil kan bawa kopi ya, adegannya ada kan Syamil dari rumah bawa kopi masukkan ke tas gitu kan ya. Kemudian akan dengan Mariati dan Kasman, padahal Syamil dari awal nggak ada tuh ngeluarin kopinya, di kereta juga dia nggak ada ngeluarin kopinya itu ada di dalam tas kan ya, artinya tasnya juga belum dibuka waktu ketemu, tapi Mariati langsung bilang dia mencium bau kopi gitu kan, dia tahu kalau ada kopi di tas Syamil bawa kopi gitu. Ini tuh jadi aku bertanya loh, kok dia bisa langsung cium ada aroma kopi, kan kopinya di tas gitu. Apalagi ya, nah aku juga banyak dapat pengetahuan baru lah ya, termasuk di sini dia cerita tentang menarik tentang bagaimana Rasuna Said kemudian bersurat dengan Alexander gitu ya, menciptakan juga apalagi ya, kalau bicara secara keseluruhan novel ini itu tadi menurutku sangat menarik, membacanya juga seru gitu kan, dengan bab yang pendek kita kayak page turner ya, lanjut gitu ya, sampai membacanya sampai habis gitu, nggak terasa. Aku baca novel ini cenderung cepat ya, karena itu tadi kita mau langsung selesaikan, penasaran gitu, kayak cerita petualangan apa yang terjadi, mendebarkan pengen tahu selanjutnya seperti apa nih yang akan terjadi pada tokohnya gitu, apa yang terjadi pada mereka gitu. Tapi aku juga menemukan misalnya untuk sebuah naskah rahasia gitu kan, ketika mereka membicarakan itu di tepi pantai, itu aku kayak ngerasa juga terlalu kurang berhati-hati gitu. Ini kan naskah rahasia gitu, kenapa terlalu mudah mereka bercerita di tepi pantai gitu kan, nah, kemudian sampai kena tembak gitu ya, ada yang ngintip kemudian kena tembak gitu. Itu kan kayak masih wilayah umum gitu, public space gitu. Aku menemukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi ya, tapi secara keseluruhan ini sangat menyenangkan untuk dibaca, belajar sejarah dengan cara yang asik gitu, jadi orang nggak bakal ngerasa takut untuk baca sejarah gitu ya. Belajar sejarah dari novel seperti ini sangat menyenangkan, orang bisa tahu lah hal-hal baru tentang Taman Nasional di Sumatera, kemudian tentang keragaman budaya, kemudian tentang kekayaan sejarah gitu. Kita berpetualang ke museum gitu ya, Sawanto gitu. Aku ketika Haris menuliskan berbagai tempat di sini, aku langsung kebayang juga ke beberapa tempat yang pernah aku kunjungi gitu kan. Oh, Museum Sawanto langsung tergambar gitu. Nah, adegan-adegan di dalam buku ini juga filmis menurutku ya, filmis. Jadi kayak membayangkan ada kayak adegan-adegan film. Jadi kalau misalnya buku ini ada produser yang tertarik bikin film, itu seru sih menurutku. Itu bakal terasa gitu. Kita bisa langsung bayangkan. Aku juga kan terlibat di beberapa produksi film dokumenter gitu ya. Aku langsung membayangkan, wah ini kayak film kalau bisa difilmkan adegannya langsung seru gitu. Apalagi cerita petualangan gitu kan. Semuanya sangat menarik, tokoh-tokohnya juga menarik. Eva juga menarik ya, tokoh Eva itu juga menarik. Misterius gitu ya. Syamil juga menarik gitu. Kalau ditanya siapa tokoh yang menurutku paling menarik, mungkin Eva sih, Eva dan Syamil itu. Mungkin itu dulu lah, kita lanjut ke diskusi. Terima kasih Johan. Oke Kak Eka, terima kasih banyak atas pembacaannya Kak yang sangat dalam dan sangat itulah kita tahulah Kak Eka sudah membaca ribuan buku, tentunya untuk Leden yang tebal 500 ini adalah kecil bagi Kak Eka membacanya gitu ya. Dan tentu Kak Eka punya ya pembacaan yang dalam, dan saya juga mencatat banyak catatan dari Kak Eka, ada seperti Leden ini ditulis dengan ringan, gampang dikunyah dan mengalir, dan Leden itu adalah cerita petualangan yang seru. Dan mungkin Mas Haris tadi udah catat ya beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Kak Eka ya, seperti terkait tembakau di Delhi, lalu kenapa Syamil itu terlalu mudah percaya orangnya, ujub-ujub ketemu orang di bos langsung masuk ke petualangan gitu ya Mas Haris ya. Mungkin Mas Haris punya alasan sendiri.
Lalu dan beberapa catatan lainnya lah yang disampaikan ke Eka. Nah, mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Haris untuk mungkin diawali dengan proses kreatifnya dulu lah ya. Nah, kita santai dulu dari mana ide novel ini bisa muncul mungkin, lalu kenapa Mas Haris begitu cinta matinya terhadap sejarah ini gitu. Yang mana para murid-murid di sekolah itu kalau udah belajar sejarah tuh itu udah ngantuk banget, tapi Mas Haris sangat getol dengan sejarah gitu. Nah, mungkin Mas bisa sampaikan dan nanti juga beberapa pertanyaan ke Eka bisa dijawab. Kepada Mas Haris, saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Johan, juga Kak Eka, semuanya selamat malam ya. Menarik sekali. Saya sama Kak Eka baru berjumpa satu kali. Satu kali ya Kak ya? Oh, dua ya? Dua di Padang, satu lagi. Aduh. Di Padang kan kita ketemu. Iya, makan ayam cabai hijau kita. Makan ayam cabai hijau, makan durian juga loh. Itu tempat favoritnya Abang Boy. Boy Chandra. Oke, terima kasih Kak Eka. Jadi tadi ada 15 ya yang udah dicatat dari yang Kak Eka sampaikan tadi, sangat menarik sekali. Tapi Bang Johan bilang ya udah kita mulai dari proses kreatif ya. Mungkin ini tidak terlalu banyak ya mungkin di sini ya. Baru pertama kali ya. Saya bilang di luar kawan-kawan dari Sumatera Barat tentunya. Leiden ini sebenarnya tidak dikhususkan ya secara khusus gitu. Beda dengan Yoga Zen ya. Di Yoga Zen dia emang menargetkan sayembara DKJ untuk tersesat setelah terlahir kembali gitu. Nah, sementara Leiden sendiri itu kebalikan dari tersesat setelah terlahir kembali. Dia naskah yang tidak diniatkan untuk apapun. Bahkan saya tidak tahu DKJ apapun sayembara, apapun novel dan sebagainya. Saya cuma tahu bahwa setelah menulis saya akan memberikan karya ini kepada penerbit indie. Sesederhana itu di tahun 2022 waktu itu. Jadi tahun 2022 itu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengadakan workshop sastra 3 hari. Pematerinya waktu itu Bang Beni Arnas. Jadi 3 hari itu beliau memberikan materi dan setelah itu kami disuruh untuk menulis, diberikan waktu selama 1 bulan dan kemudian Dinas Kebudayaan akan mengumpulkan naskah kami dan diberi rating ya, semacam sayembara novel lokalitas tapi dalam skala yang kecil, gitu, skala provinsi waktu itu. Nah akhirnya naskah saya waktu itu masuk ya sebagai salah satu pemenang. Judulnya waktu itu Menembus Rantau. Lalu setelah itu saya akhirnya mulai dekat ya, mulai diakui lah sama Bang Beni gitu, mulai berani chat pribadi gitu. Dan akhirnya saya bilang saya punya naskah lain gitu, yang mungkin bisa Bang Beni koreksi gitu. Saya pengen dengar pendapat beliau dan itu juga yang saya lakukan kepada Kak Eka ya, untuk memberikan naskah orang-orang Bangkol dan ternyata saya baru sadar Kak Eka lebih dulu membaca naskah yang belum terbit itu daripada Leiden ya. Bahkan orang-orang Bangkol lebih dahulu dibaca Kak Eka daripada Leiden itu sendiri gitu. Jadi semacam Kak Eka punya perbandingan terhadap tulisan saya yang lain gitu. Karena ini Leiden sendiri karya pertama saya di Mayor. Nah, tahun 2023 Bang Beni kembali ngisi kelas di Dinas Kebudayaan. Kami jumpa lagi setelah 1 tahun nggak jumpa dan beliau bilang ini DKJ buka ini gitu. Naskah kamu yang kemarin itu kasih aja ke DKJ gitu. Mana tahu mana tahu rezeki. Beliau bilang waktu itu mana tahu rezeki. Tapi belum ada judulnya Bang gitu. Ya udah kasih Bang Beni mikir bentar waktu itu. Ya udah kasih aja judulnya Leiden
2020 1920 itu dibalik gitu. Jadi sebenarnya saya nggak punya hak paten terhadap judul ini. Itu judul yang diberikan Bang Benny terhadap ketiga naskah ini gitu. Nah sebenarnya saya ngasih naskah-naskah lain juga ke Bang Benny, tapi beliau waktu itu ada kesibukan yang sangat sibuk sekali waktu itu juga ke luar negeri, jadi beliau nggak sempat lagi untuk mengoreksi naskah saya dan beliau mengajarkan ya udah Kak, kamu kan udah punya pengalaman kelas dengan saya, seharusnya kamu bisa menyunting sendiri gitu setelah menulis lalu melakukan pengendapan dan melihat naskah sendiri tapi dalam perspektif seorang pembaca ya, bukan penulisnya langsung gitu. Kalau penulisnya mungkin tidak akan ketemu lubang-lubang yang ada di dalam naskah. Nah, waktu itu 2023 di Juli ada telepon masuk, waktu itu saya lagi KKN, jadi saya masih semester 6 waktu itu. Bilang kami dari perwakilan Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta gitu. Naskahnya Mas Haris judulnya Leiden masuk nominasi gitu. Apakah Mas Haris akan ke Jakarta atau tidak? Ya udah saya tentu saja senang. Waktu itu saya kebetulan lagi tidur karena kegiatan dan akhirnya saya menjawab telepon itu dengan setengah sadar ya mungkin. Dan setelah menjawab itu saya bilang enggak Mas, saya bilang saya bakal nonton dari YouTube aja live acaranya gitu. Dan beberapa jam kemudian nomor yang sama kembali masuk dan kali ini seperti apa ya, memastikan betul saya beneran datang atau enggak gitu. Saya kasih jawaban saya lagi KKN gitu, tapi saya bisa izin gitu. Tapi masalahnya ke orang tua saya gitu. Saya juga harus izin ke orang tua saya karena harus ke Jakarta gitu dan saya belum pernah melakukan penerbangan sendiri. Gitu. Oke, kami tunggu. Dan akhirnya saya mengabarkan orang tua, ibu saya bilang itu penipuan atau tidak gitu. Itu jawaban pertama dari saya waktu itu. Apakah DKJ itu penipuan atau tidak gitu? Karena beliau punya apa ya riwayat dulu saya mondok dan beliau mendapat telepon anaknya narkoba, mungkin ada semacam trauma begitu dan beliau langsung datang ke pondok untuk memastikan saya baik-baik saja. Waktu itu hari Minggu saya baru siap nyuci dan masih di asrama dan beliau dapat telepon seperti itu. Untung orang yang menelpon tidak minta transferan ya. Mungkin kalau minta transferan ibu saya akan mentransfer uang itu. Nah singkat cerita akhirnya saya bilang enggak, ini enggak penipuan dan saya diizinkan akhirnya ke Jakarta dan dicarikan teman karena ibu saya memberikan syarat kalau ada teman yang dari Padang oke, enggak apa-apa silakan berangkat. Akhirnya saya dicarikan teman. Waktu itu berangkat bareng Bang Muhaimin, beliau ikut di Sayembara Manuskrip Puisi. Kami barengan dari Padang berdua ke Jakarta. Dan akhirnya di Sayembara DKJ itu saya benar-benar apa ya, kaget ya, kaget-kagetnya tentang sastra sebenarnya bisa seperti ini gitu, bisa orang berkumpul demikian ramai bahkan antri untuk masuk, bahkan ada yang apa ya lama antrinya panjang banget waktu itu malam-malam anugerah dan saya melihat di kampung saya nggak pernah seperti ini gitu. Mungkin itu seperti apa ya perspektif seorang anak dari daerah dan melihat orang-orang ibu kota bagaimana memandang sebuah ekosistem sastra waktu itu dan banyak sekali wartawan yang datang dan akhirnya banyak juga yang mewawancara dari Tempo, Kompas. Saya pikir itu apa ya sebuah mimpi yang ketika saya kembali ke Padang ke lokasi KKN saya masih menganggap itu sebagai mimpi gitu dan untungnya tidak saya sendiri yang merasakan itu, Yoga Zen juga ternyata merasakannya dan dia waktu pulang dari Sayembara DKJ bawa motor dari Padang ke kampung itu sambil ngelamun dan membayangkan apakah ini benar-benar terjadi di dalam hidup atau tidak. Saking berpengaruhnya dan sejak itu banyak sekali orang-orang di sastra yang akhirnya saya kenal gitu karena jujur saya tidak dibesarkan dari
seperti teman-teman yang lain yang aktif menulis di koran, yang juga merasakan honor koran, yang dijemput lalu kenal dengan penulis-penulis lain lewat koran, lewat Facebook. Saya nggak main Facebook juga, jadi nggak tahu saya menulis langsung novel dan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung menanglah, ini siapa begitu kan. Tapi itu semacam anugerah untuk saya kembali mencoba mengenal tentang Hasanah sastra Indonesia, juga peta khusus sastra Indonesia sebenarnya seperti apa begitu. Dan saya pikir itu momen yang sangat sangat luar biasa sekali ya, tidak akan terlupakan. Satu malam itu saya nggak tidur bahkan saya nggak menikmati hotel yang disediakan sama sekali, karena saya waktu itu di DKJ minta ke Mas di sana, Mas di sini ada buku arsip DKJ yang bisa saya bawa pulang nggak gitu. Dan akhirnya saya diberikan buku dan saya pulang ke hotel udah jam 6 pagi dan saya harus kembali ke bandara untuk kembali ke Padang gitu. Nah, Leiden ini sebenarnya juga saya rencanakan tidak berhenti di sini gitu. Ada semacam lanjutan, tapi bukan lanjutan seperti Leiden 2 atau berseri seperti itu, tapi semacam universe yang mungkin akan ada tokoh-tokoh baru yang nanti juga ada tokoh di dalam Leiden ini akan bercampur dengan tokoh-tokoh yang di sana gitu. Mungkin karena Kak Eka udah baca juga orang-orang Bangkol, mungkin bisa sedikit merasa oh ini mungkin ada kaitannya nanti sama Leiden sendiri gitu. Karena Bangkol sendiri itu tahunnya 2024 gitu. Rentang waktunya tidak jauh dari 2020 gitu. Dan mungkin itu ada kaitannya juga gitu. Dan ya mungkin itu ya sedikit yang terlalu lama mungkin. Ya Mas Haris, Bang. mungkin sedikit lagi Mas Haris. Untuk pertanyaan-pertanyaan Kak Eka mungkin ada yang bisa dijawab tadi terkait berapa pertanyaan terhadap Leiden. Oke, jadi saya sudah catat ada 15, mungkin yang pertama tentang mungkin sebagian aja dulu. Oke, lalu ada babnya yang pendek-pendek ya. Lalu ada Dan Brown juga ya. Saya baca Dan Brown tentu aja dan suka banget. Dan karakter Syamil itu juga nyangkut di sana. Kenapa dia tidak menamatkan membaca di dalam pesawat dengan penerbangan lebih dari 10 jam mungkin ya. Bisa dibilang begitu, dan seharusnya dia menamatkannya di dalam pesawat gitu. Tapi saya mungkin terinspirasi dari Robert Langdon yang takut ketinggian ya. Robert Langdon bahkan untuk naik lift sendiri dia takut. Dan Syamil punya ketakutan yang sama, sehingga tidak fokus untuk membaca di atas pesawat, dan dia memutuskan untuk tidak membacanya di dalam pesawat itu untuk menamatkannya gitu. Lalu ada tentang tembakau Delhi, ya itu saya akui ya tidak terlalu fokus di sana, dan saya cuma fokus di babak satu Leiden itu di bagian Sumatera, jadi tidak terlalu intens dengan tembakau Delhi. Dan saya cuma tahu ada jenis rokok dari sana, ada pabrikan yang sangat besar di sana, ada perkebunan yang sangat besar di sana. Bahkan Tan Malaka waktu itu juga mengajar di perkebunan tembakau itu gitu. Lalu ada Eva, saya pikir saya sepakat dengan Kak Eka sebagai salah satu karakter yang menarik, yang saya ingat ketika Eva bertemu dengan Syamil, Syamil bilang ini informasinya ambil aja gitu, nggak apa-apa gitu. Dan Eva bilang, oh enggak, kami terbiasa kok menghargai ilmu pengetahuan itu sangat sangat tinggi gitu. Bilang aja berapa harganya, kami akan bayar. Jadi ada perbedaan perspektif antara bagaimana cara pandang terhadap ilmu pengetahuan Syamil sebagai mewakili orang Indonesia sendiri yang mungkin terlalu mudah memberikan informasi yang mungkin itu dianggap penting bagi orang-orang luar gitu. Lalu ada Mariati yang orang Belanda, yang kenapa dia bekerja di tempat tembakau ya. Saya pikir dia orang yang tidak ingin mencari kekayaan dengan pekerjaan yang lebih menjanjikan gitu. Dia sepulang dari
perkuliahan, hanya ingin melanjutkan hidup untuk terus menyimpan naskah yang ada padanya setelah insiden itu gitu. Dan untuk usia sendiri ya, kami saya bareng Mbak Ruth ya sama editor, baru setelah mengedit ini akhirnya mengkalkulasikan usia-usia mereka gitu. Misalkan kedatangan Alex ke Hindia Belanda itu makan waktu berapa bulan, dan akhirnya berapa usianya dan berapa lama dia tinggal di sini, juga termasuk keturunannya sampai ranjinya. Jadi kami pas masa editing itu baru membuat semacam ranji keluarga dari mereka berdua gitu. Karena Mbak Ruth bilang, loh ini kan kamu ada tuh adegan yang menunjukkan ranji keluarga mereka waktu mereka berada di pantai begitu, dan ini harus ditunjukkan seandainya nanti ada pembaca yang bilang dia menemukan ranji lain atau mencoba membuat ranji baru dan ternyata itu tidak sinkron nantinya begitu. Lalu ada public space yang lainnya ya, karena apa ya, saya pikir Pariaman kota yang tidak terlalu ramai ketika malam, tidak seperti di Padang yang punya kafe-kafe yang hidup ya. Dan bahkan kafe tempat mereka membuka naskah itu sendiri itu cuma semacam apa ya, semacam tempat ngopi bagi orang yang menginap di sana, bagi orang yang cuma menginap di sana gitu, semacam penginapan lalu villa lalu ada tempat ngopinya, ya semacam itulah, tidak terlalu ramai dan tidak seperti kafe-kafe yang didatangi oleh orang luar. Tapi tetap itu public space disebut, ya tentu saja. Tapi ini juga menjadi masalah ketika ada adegan tembakan yang saya hadirkan di sana, itu tidak memancing kecurigaan tetangga atau siapapun begitu. Ya mungkin itu dulu, Bang Johan, dikembalikan. Ya, makasih Mas Aris atas ceritanya. Bagaimana naskah ini lahir sampai bisa dibaca oleh para pembaca hari ini ya. Mungkin setelah ini kita akan lemparkan kepada apa serta atau audiens. Tapi sebelum itu aku ingin benar kayak Kak ya. Sebelum itu aku mau ke Kak dulu deh. Kebetulan nih. Boleh Kak disampaikan? Gak kedengeran suara Haris barusan? Suara Johan barusan? Ya Kak, sorry Kak, tadi nge-lag dikit Kak. Silakan Kak, ada yang mau disampaikan? Halo Kak. Oke Kak, silakan Kak. Ada yang ingin disampaikan? Iya, aku mau menambahin sedikit ya soal ada bagian yang menarik juga ketika membaca ini. Jadi memang Haris merekam banyak hal seputar apa ya, peristiwa sejarah di Indonesia dan kemudian hal-hal yang berkenaan dengan situasi masa kini yang seputarnya itu gitu ya. Termasuk misalnya penjualan naskah-naskah kuno. Itu menarik, dan isu ini kan banyak terjadi. Jadi menyintil sebenarnya menghadirkan realitas tersebut di dalam karya sastra gitu ya. Aku kan juga apa ya, terlibat juga ya di pelestarian, di organisasi pelestarian kebudayaan gitu kan ya. Dan sudah bukan rahasia lagi juga dicerita dengan teman-teman misalnya tentang penjualan naskah-naskah kuno gitu, naskah kuno yang dijual kemudian dilelang gitu kan, dan kemudian bahkan pelakunya sendiri pun itu kayak dilindungi oleh kekuasaan gitu, oleh pihak-pihak yang punya kuasa, dan itu tidak tersentuh gitu. Nah ini kan dihadirkan juga di dalam novel ini, banyaklah semuanya intrik-intrik semuanya itu juga sangat menarik ya. Mungkin pembaca juga menjadi tahu juga gambaran situasinya gitu. Bahkan di kalangan
apa ya, penggiat pelestari budaya itu sudah bukan rahasia lagi. Pelakunya itu adalah orang yang dekat dengan kekuasaan gitu. Udah tau lah disebutkan, bahkan namanya sendiri misalnya apa ya, disebut secara langsung kalau di lingkaran itu gitu. Ini nih dia apa ya, adiknya Senu misalnya gitu, itu sudah jelas yang memang kerjaannya menjual barang-barang kebudayaan gitu, misalnya benda-benda kuno gitu, benda-benda antik gitu. Jadi bukan rahasia lagi misalnya. Bahkan ada cerita-cerita juga misalnya barang-barang yang ada di museum itu nggak sepenuhnya semuanya otentik misalnya gitu kan. Bahkan bisa dicari tahu juga gitu. Itu kan dihadirkan hadis juga di sini. Realitas itu kepikir salah satu bagian yang menarik lah. Intinya sebenarnya banyak sekali poin menarik di dalam buku ini. Ceritanya itu semuanya, keseruannya itu banyak lah gitu. Adrenalin juga terpacu ketika membaca gitu. Kita juga dihadirkan dengan plot twist gitu ya. Bagaimana juga kita kemudian berkenalan dengan mitos manusia raksasa gitu, ketika dia masuk ke satu lapisan dunia yang berbeda gitu kan. Hampir ada juga di berbagai mitologi, berbagai suku gitu, termasuk di Sumatera. Di Sumatera juga mungkin beragam-beragam lah ya mitologi yang seperti itu. Jadi itu sangat menarik dan ya udah seru lah bacanya. Itu aja sih dulu. Ya Kak, thank you Kak Eka. Sepakat dengan Kak Eka, aku juga bacanya seru ya Kak ya. Walaupun ya ini adalah novel tebal pertama yang aku baca gitu Kak. Dan kali ini aku biasanya aku baca cuma yang 100 halaman novela gitu ya, atau ya baca yang tebal tapi nggak selesai gitu. Tapi Leiden aku akui novel tebal pertama yang aku baca, dan seru membacanya, nggak ngantuk gitu. Biasanya kita ngantuk ya. Dan kita juga banyak dapat insight sejarah lah dari Leiden gitu. Tapi Kak Eka, aku pengen nanya sekali lagi, kalau Kak Eka kan udah baca buku banyak kayak gitu ya. Kalau Kak Eka mau ngasih rating, berapa sih ratingnya gitu? 1-10 buat Leidennya? Nah, itu dia Han, aku nggak pernah ngasih rating karena Oh, nggak pernah. semua penulis itu kan aku nggak pernah ngasih rating bintang-bintang enggak gitu, karena setiap penulis kan sudah melakukan usaha gitu, pasti ada kerja keras yang luar biasa ketika menghasilkan satu tulisan. Jadi itu semuanya kupikir luar biasa gitu. Rating aku nggak bisa kasih, tapi ini sangat rekomendasi dibaca gitu. Baca sejarah dengan cara Ya Kak, maaf Kak, kebiasaan Gen Z Kak suka ngasih rating Kak. Tapi kalau ini kebiasaan sering di Goodreads pasti. Oh, Goodreads ya, benar. Tapi kalau aku ngasih 5 sih Kak di Goodreads. Dan ya gitu, mungkin terima kasih Kak Eka atas tanggapan dan insight-nya. Tapi mungkin teman-teman semuanya mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi terhadap diskusi kita kali ini atau terhadap Leiden, silakan. Mungkin Kak Desi, Kak Dian atau Bang Arbi boleh, silakan. Aku boleh Kak Dian. Boleh Kak Dian, silakan Kak Dian. Hai kakak-kakak, Kak Haris. Akhirnya aku memegang Leidenmu. Jadi kalau kisah Leiden ini saya sudah mendengar selain dari pengumuman DKJ ya, karena kita berbagi editor yang sama. Jadi waktu kita pada suatu hari ngomongin tentang pemenang-pemenang DKJ, terus Mbak Ruth bilang gini, salah satunya ntar aku yang editin loh gitu kan. Saya bilang, serius yang mana Leiden gitu. Terus nah sejak saat itu karena aku tahu bagaimana kualitas Mbak Ruth mengedit tulisan gitu. Jadi dia detailnya nyebelin ya Haris ya, sampai kita ada banyak hal yang oh iya ya gitu, sebagai penulis tuh kita nggak ngelihat, terus dia ngelihat gitu. Tapi aku inget tuh menanyakan ke Mbak Ruth tuh sampai ada kali ya setahun kayak, Mbak mana Leidennya kok nggak PO gitu kan. Terus dia bilang, Mbak ini nih 500 halaman ya, 600 kalau saya bilang, Mbak ini nih 600 halaman. Buset, 600 halaman banget. Iya, jadi aku terus terang harus butuh waktu lebih panjang gitu. Tapi dari situ aku jadi penasaran banget. Karena kalau aku lihat-lihat, aku juga membaca beberapa novel DKJ yang lain gitu. Punya Haris tuh beda, benar-benar beda gitu ya. Ini yang sebagai penulis yang dalam tanda kutip nggak quote nggak apa namanya nggak aduh aku menyebutnya agak nggak enak, nggak nyastrani banget gitu ya. Aku seneng banget lihat dan akhirnya membaca novelnya Haris. Belum selesai ya Haris, harus kuakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan novel tebalmu.
yang aku pengen tahu tadi proses kreatif udah sedikit gitu, tapi bagaimana kamu meriset ini gitu, itu satu. Karena ini kan pasti butuh detailnya panjang, detailnya banyak banget. Aku membayangkan ini berapa ratus buku yang kamu baca untuk membuat ini gitu ya. Kemudian, iya aku setuju sama Kak Eka bahwa aku merasa Dan Brown-nya kuat banget dan ini yang menurutku luar biasa sih kayak, yes akhirnya kita punya Dan Brown versi Indonesia gitu dan novel-novel kayak gini di-appreciate oleh DKJ tuh buatku tuh kayak, yes finally gitu. Jadi kayak sastra tuh nggak harus yang bahasanya ngerti nggak sih bahasa gitu ya, tanpa tanpa bermaksud apapun gitu, tapi aku selalu menangkap bahwa DKJ tuh, modelnya begitu gitu, sampai aku kalau sama Mbak Ruth bilang, "Ya novel kita mah bukan novel DKJ ya Mbak," gitu-gitu bahasa kita saking saking beratnya bahasa mereka. Nah bahasa Haris itu enak dibaca, ringan, tapi kuat di ceritanya, itu yang aku suka banget sih, aku appreciate itu. Padahal belum selesai aku bacanya. Aku akan, berjanji meneruskannya dan ini kayak Kak Eka tadi filmable banget gitu. Jadi sangat visualnya tuh jelas gitu di mataku terlepas dari yang ada beberapa hal yang aku setuju sama Kak Eka yang aku pasti tahu nih ini Mbak Ruth pasti bawel di bagian ini, Mbak Ruth bawel di bagian ini tuh aku tahu banget kayak misalnya, orang kidal nggak bisa buka pintu pakai tangan kanan di dalam cerita tuh dia bawel tuh bagian gitu-gitu. Nah itu aku yakin peperangan di antara dirimu dan Mbak Ruth-nya panjang. Nah, pertanyaanku yang berikutnya adalah selain satu risetnya, mmm mmm, apa sih Haris yang 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 kemudian ada di dalam kepalamu sekarang ini gitu ya setelah karena aku baru tahu loh bahwa kayak Haris tuh bahkan sempat berpikir DKJ adalah penipuan ketika dibawa ke sana tuh kayak, "Ya ampun ini anak sepolos ini," gitu, aku jadi gemes sama kamu Haris, ya kan. Aku pikir, wah Hasbunallah Haris adalah seseorang yang sudah menulis di mana-mana di Sumatera Barat atau bahkan Sumatera gitu, ternyata ya ampun, aku semakin semakin salut dan kagum sama kamu. So, pertanyaannya adalah apa yang ada di kepalamu berikutnya? Sorry ponakanku. Apa yang akan kau lakukan? Hal besar apa lagi? Kau akan mengejutkan kami dengan apa lagi, Haris? Udah, itu pertanyaanku. Terima kasih. Ya, makasih Kak Dian atas tanggapan dan pertanyaannya. Ya Mas Haris boleh ditanggapi Mas Haris gitu. Dan apa hal besar ledakan setelah ini untuk kesusahan Indonesia? Silakan Mas Haris. Aduh, makasih banyak Mbak Dian. Jadi aku mulai dari Baru ya. Kami kami beberapa kali berantem dan nggak saling sapaan pas ngedit ini. Saking kami keras kepala mungkin ya. Jadi waktu itu akhirnya kenapa akhirnya bisa ketemu sama tulisannya Kak Dian. Jadi waktu itu tahun 2024 ikut Master Majelis Sastra Asia Tenggara. Ya tahun 2024 Majelis Sastra Asia Tenggara. Jadi waktu itu ke Jakarta dan akhirnya setelah itu minta pesawatnya diundur 2 hari untuk tiket kepulangannya ke Kemendikbud ya, waktu itu masih Kemendikbud, dan mereka ngasih gitu. Mereka cuma nanya alasannya apa gitu. Saya mau main dulu di Jakarta 2 hari, minta tambahan 2 hari setelah acara Mastera gitu. Padahal sebenarnya saya pengen jumpa sama Mbak Ruth. Jadi Mbak Ruth akhirnya kami jumpa pagi-pagi sekali waktu itu, jam berapa ya Mbak Ruth bilang kasih deal waktu itu malam, kita jumpa di kafe ini jam 7 pagi kalau nggak salah, tapi waktu itu akhirnya kami jumpa setengah 8. Waktu itu Leiden udah diedit Mbak Ruth setengah dan kayaknya Mbak Ruth capek banget dengan banyaknya coretan. Beliau bilang, Haris kayaknya kita nggak bisa ngeditnya kayak gini deh gitu, kita harus mikirin strategi baru biar kita sama-sama enak gitu. Karena laptop pun juga nggak kuat kalau langsung ngeditnya 500 halaman gitu. Aku akan bagi 100 halaman dan aku akan kirim ke kamu. Jadi kamu ngerjain 100 halaman itu, aku akan ngedit 100 halaman kedua dan kita ceng-cengan gitu.
waktunya deal dan kami jumpa di Jakarta waktu itu, Mbak Ruth bawa setumpuk buku yang wajib dibaca. Salah satunya itu buku Kak Dian Purnomo yang sampulnya warna pink, yang cerita Magidela. Lalu ada baru ngasih 5 buku waktu itu, Chan Ho Kee yang tebel banget itu, Second Sister. Lalu buku Kak Dian, lalu buku Uketsu, Teka-teki Rumah Aneh, lalu buku saya lupa judulnya tentang hukum, dan satu lagi ya, novel Indonesia juga kalau nggak salah. Ada beliau bilang waktu itu ngasih, nah Haris ini buat kamu, kamu pelajari gimana menulisnya, bikin deskripsi dan konflik kamu pelajari ini, baru lanjutin ngedit yang aku kirim ke email gitu. Jadi waktu itu tamatin ini semuanya dulu, baru lanjut ngedit gitu, saking keselnya mungkin waktu itu. Dan sebagai pengalaman pertama di mayor, waktu itu bilang, loh ini emang sebegininya ya kalau kita masuk ke mayor gitu. Masalahnya karya sebelumnya di indie itu ya tidak bisa tidak bisa dibandingkan, tapi merasakan kerasnya editor itu di sana gitu. Waktu itu Mbak Ruth bilang setelah ngasih naskah pertama di tahun 2023, Haris, aku janji nerbitin naskah kamu di 2024. Di Februari waktu itu kalau nggak salah. Nah udah Februari, editingnya 100 halaman baru yang siap gitu lah, ini 400 lagi gimana? Akhirnya nagih, mbak kok gini gitu, bilang kan mbak udah janji gitu, ya kayak anak kecil lah. Mbak kan udah janji bakal nerbitin ini di 2024 gitu. Waktu itu Mbak Ruth dengan sabarnya bilang, Haris, kamu sabar ya, aku 100% bakal ngusahain naskah kamu, aku nggak akan ngecewain kamu, pokoknya kamu tenang aja, kita usahain ini yang terbaik. Nah, dari sana naskah-naskah yang lain udah terbit gitu. Naskah Kak Ida Fitri udah terbit, naskah Yogazen udah terbit, dan Yogazen di Januari 2025 kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah Januari 2025. Dan Mbak Ruth waktu itu bilang kita akan terbitin di pertengahan 2025. Dan akhirnya saya tagih lagi, Mbak kok belum terbit juga gitu. Haris sabar ya, aku lagi ngusahain naskah kamu beneran gitu. Dan waktu itu beliau nelpon, oke, ini janjiku terakhir. Akhir tahun 2025. Aku minta waktunya sama kamu lagi gitu, untuk bersabar gitu. Dan ya saya pikir itu editing yang melelahkan sekali, bahkan lebih melelahkan daripada menulis Leiden itu sendiri. Saya nulis Leiden itu sangat menyenangkan sekali, sangat menikmati sekali, dan ternyata di editingnya saya tidak menikmatinya sama sekali. Bahkan lebih apa ya, seperti dikejar waktu di akhir-akhir udah masuk bulan Agustus itu, Mbak Ruth tiap hari nelpon, kamu lagi di mana, kamu jangan keluar gitu, kamu selesai naskah kamu gitu, jangan main-main segala macam gitu. Jadi ada paksaan yang sangat keras sekali waktu itu gitu. Dan apa ya, akhirnya bersyukur juga karena naskah yang kami edit dengan keras itu lolos seleksi ke Ubud Writer, dan semua itu Mbak Ruth bilang, Haris, aku minta maaf sama kamu, kita damai. Aku nggak nyangka juga bakal launching di Ubud ini, anggap aja sebagai bonus dan segala macamnya. Dan intinya kita mulai detik ini berdamai gitu. Kita nggak ada masalah, diam-diaman lagi dan segala macamnya itu. Dan oke. Itu cerita yang sangat lucu sekali ya. Kalau untuk editing, Mbak Ruth ternyata sangat perfeksionis sekali. Dan setelah Leiden terbit di berapa ya? Setelah launching ya, di launching November, akhir November, kami masih membicarakan Leiden, dan saya bilang
saya kalau ke Gramedia lagi, saya nggak mau editornya yang lain. Saya mau baru tetap jadi editor selama saya di Gramedia gitu. Dan apa ya? Ada pengalaman tersendiri meskipun berat ya. Ada kepuasan-kepuasan setelah melihat hasil kerja keras kami berdua gitu. Bahkan untuk meletakkan nama Mbak Ruth di awal pun kami cekcok gitu ya, di bagian awal itu ada saya letakkan ucapan terima kasih ke editor dan Mbak Ruth bilang jangan letakkan nama saya di sana. Kalau mau posting apapun jangan tag saya dan segala macamnya, jangan post-post segala macamnya. Intinya aku mau sebagai editor kamu aja Haris gitu dan akhirnya saya sebagai orang yang bandel, mungkin adik bagi beliau yang bandel, saya tetap meletakkan nama beliau di sana. Dan akhirnya ya udahlah, kamu keras kepala banget Haris, ya udah aku terima. Beliau akhirnya bilang gitu. Nah, itu untuk yang pertama Kak Dian. Dan yang kedua masalah Danron, ya sebenarnya tadi juga udah disinggung di chat tentang organisasi rahasia sama Kak Eka. Sebenarnya itu ide dari setelah membaca Jakarta Secret ya, karya Rizky Ridiasmara tentang Freemasonry di Indonesia. Dan ternyata kalau kita bikin VOC versi nggak mati, bisa nggak sih gitu. Dia cuma ada versi VOC itu tapi bertransformasi ke dalam perusahaan-perusahaan yang elit dan legal gitu. Mungkin mereka awalnya hanya tukang pukul gitu, dan ketika Indonesia merdeka mereka nggak bisa menjajah secara terang-terangan, mereka menjajah dengan cara lain gitu. Dan itu saya dapatkan setelah membaca Jakarta Secret-nya Rizky Ridiasmara. Dan benar sekali seperti yang juga tadi dibilang karakter Syamil yang takut ketinggian itu juga dari Dan Brown, Robert Langdon-nya. Lalu yang terakhir apa ya kemudian ada di kepala saya hari ini tentang apa ya, waktu itu banyak sekali pesan masuk yang ya pengucapan selamat dan segala macamnya, dan saya mengenal lebih banyak orang. Tapi setelah ini saya pikir sastra Indonesia nggak harus mentok dengan narasi tanpa dialog yang berat dan melangit itu ya. Gen Z butuh sesuatu yang apa ya, pembahasan berat tapi dibahas dengan cara yang ringan gitu. Dan saya baru sadar ketika membaca buku Kak Dian tentang perempuan yang menangis kepada bulan hitam itu, betapa itu tentang kawin culik, dan itu isunya sangat apa ya, berat sekali, tapi diceritakan dengan bahasa yang saya pikir ketika saya membaca itu usia SMP saya akan memahaminya gitu. Saya pikir sastra kembali aja dengan pengertian harfiahnya, sastra adalah teks yang mengandung petunjuk gitu. Apakah akhirnya memilih untuk bahasa-bahasa yang berat atau bahasa-bahasa yang mudah dicerna, ya itu mungkin ke pribadi penulisnya gitu. Dan untuk berikutnya tadi juga Kak Dian bilang berikutnya apa, saya pikir saya ingin mencoba semacam racikan-racikan baru dengan editor-editor baru di penerbit lain gitu, seperti orang-orang Bangkol yang disinggung oleh Kak Eka tadi, itu saya kasih ke Mizan dan Mizan setuju untuk menerbitkannya gitu. Dan apakah editing di Mizan sekeras Mbak Ruth atau tidak, saya belum merasakan itu. Tapi yang pasti ketika nanti ada ya, mungkin ada seperti Eka Kurniawan juga akhirnya menetap di Gramedia, lalu penulis-penulis yang juga menetap seperti Andre Hirata menetap di Bentang, Dewi Lestari menetap di Bentang, dan mungkin mereka punya kecocokan itu. Dan untuk sekarang mungkin saya lebih banyak mencoba kepada hal-hal baru dan penerbit-penerbit lain terlebih dahulu untuk merasakan editingnya, dan ya sebagai challenge juga untuk diri sendiri. Tapi apakah genre yang ditulis masih sama? Iya, masih sama, masih historical fiction, karena ini mungkin ya genre yang tidak banyak ditulis oleh orang Indonesia, dan ada peluang di sana untuk mengisi ruang kosong itu.
Mungkin begitu, Kak Dian. Dikembalikan, Bang Johan. Oke, makasih Mas Haris atas tanggapannya. Sangat menarik sekali ya ceritanya, menjadi insight lah buat kita semuanya ya. Terus kalau ledakan selanjutnya tadi udah jawab belum ya? Apa rencana besar selanjutnya setelah ini Mas Haris? Apakah memang sudah ada bisik-bisik terhadap adaptasi film dari novel ini? Aduh. Kalaupun kalaupun ini akan difilmkan ya, mana tahu di masa depan ada PH yang tertarik, dan saya rasa itu akan merasakan mimpi-mimpi seperti Malam DKJ mungkin ya. Ya tidak tahu apakah Leiden sampai sejauh mana, tapi saya akan berusaha untuk menghadirkan tulisan-tulisan lain dengan genre yang sama begitu. Oke, ya, thank you Mas Haris. Yang penting menulis yang terbaik ya Mas Haris ya. Johan, aku punya satu pertanyaan. Boleh Kak Eka. Pertanyaan buat Haris. Silakan. Udah chat nggak? Bentar ya. Ya, it's okay Kak Eka, nyantai dulu. Aku ingat obrolanku dengan Haris waktu itu ya. Haris pernah bilang belum pernah ke Gramedia, akan ke Gramedia kalau bukunya udah dipajang di sana. Jadi pertanyaannya, apakah Haris ingat dengan obrolan itu atau enggak, aku nggak tahu ya. Tapi aku ingat ada obrolan itu. Jadi Haris udah jadi ke Gramedia. Itu aja. Ya Kak, aku juga menjadi salah satu saksi dari sumpah itu Kak. Silakan Mas Haris. Apakah sumpah yang sudah dilakukan? Ya baik, terima kasih Kak Eka. Ya itu alhamdulillah sumpah yang udah lunas, dan itu saya pikir-pikir sumpah yang kekanak-kanakan sekali kalau sekarang saya bilang. Seolah membatasi diri saya sendiri untuk tidak masuk ke Gramedia sebelum buku saya ada di sana, tapi itu juga sebagai pemacu untuk saya harus bisa menerbitkan buku di Gramedia gitu. Dan pertama saya masuk ke Gramedia tahun kemarin. 2025. Oh ternyata Gramedia seperti ini. Dan baru tahu Gramedia baru masuk pertama kali benar setelah naskahnya ada di Gramedia. Jadi udah lunas semacam nazar atau sumpah begitu Kak Eka. Ya, gitu Mas Haris. Berarti kemarin tuh masuk Gramedia tuh benar-benar ya di usia sedewasa itu ya. Sedangkan yang lain tuh udah setiap hari ke Gramedia gitu. Kalau saya dari kecil udah ke Gramedia. Ya. Aduh, iya. Ya, saya ingat juga itu Mas Haris sering nitip ke saya kalau mau beli buku Gramedia titip aja, nggak mau masuk katanya. Ya Bang Arbi mungkin ada tanggapan, silakan Bang Arbi. Makasih Johan. Ini buat Kak Eka ya, lebih ke pertanyaan sih sebenarnya. Kalau boleh minta tanggapan Kak Eka, gimana sebagai perempuan, ya terutama perempuan Sumatera, Kak Eka melihat ekosistem mengulas, maksudnya ekosistem mengulas karya sastra Indonesia dari Aceh sampai ke Lampung ya, ada 10 provinsi. Kali ini aku mau minta tanggapan Kak Eka. Gimana sih Kak Eka melihat ekosistemnya atau atmosfer perempuan-perempuan di Sumatera mengulas karya-karya sastra Indonesia? Apakah ada kecenderungan menumpuk, titik-titiknya menyebar atau bagaimana gitu? Mungkin itu Johan. Makasih. Ya, makasih Bang Arbi atas tanggapannya, pertanyaannya ya. Mungkin kepada Kak Eka, silakan Kak Eka ditanggapi. Oke, Bang Arbi nanya soal bagaimana soal ekosistem sastra perempuan dalam ekosistem sastra, mengulas karya sastra di Indonesia, terutama perempuan-perempuan yang ada di Sumatera gitu ya. Aku mungkin tidak secara spesifik memperhatikan secara keseluruhan di Sumatera gitu kan ya, seperti apa
pertumbuhannya gitu. Tapi memang kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, pikir Sumatera kan tentu bagian dari keseluruhan ekosistem sastra Indonesia gitu. Kita sama-sama tahu sebenarnya kan bahwa di ekosistem sastra kita pun ada kecenderungan dominasi juga kan, banyak kan laki-laki gitu, suara penulisnya juga gitu, dan ada satu sistem, nggak tahu apa sistemnya juga yang mengkondisikan itu gitu. Tentu saja ada pengaruh dari sistem yang ada di masyarakat kita. Mungkin nanti Kak Dian juga bisa menambahkannya pengalamannya gitu kan. Tapi kalau di Sumatera ya aku juga lihat situasi itu terjadi gitu. Maksudnya Sumatera adalah bagian dari keseluruhan sastra Indonesia di Indonesia gitu kan, dan gambarnya mirip-mirip lah gitu. Tentang seberapa banyak perempuan yang menulis dan mengulas gitu. Ya gambaran itu juga sama di seluruh ekosistem sastra yang ada di Indonesia gitu. Walaupun tentu banyak juga ya perempuan-perempuan yang menulis, membaca dan mengulas karya sastra, dan ya, upaya itu yang masih terus kita lakukan kan, mengajak kawan-kawan perempuan juga untuk membicarakan karya sastra, untuk terlibat, untuk aktif gitu. Dan ya banyak faktor yang juga artinya membatasi ruang gerak itu kan, tanggung jawabnya di rumah tangga misalnya gitu, hal seperti itu kan, ada kecenderungan seperti itu. Mungkin seperti itu sih kalau aku melihatnya Bang. Aku tidak secara spesifik memperhatikan keseluruhan Sumatera itu seperti apa gitu, tapi yang kita tahu di dunia sastra, di ekosistem sastra, termasuk kayak kami di Medan gitu kan, ya terkoneksi juga, yang mendominasi itu juga banyak laki-laki kan, perempuan juga sama dihitung juga gitu, keterlibatannya tidak sebanyak itu gitu. Itu sih menurutku Bang. Terima kasih. Oke, makasih Kak Eka. Dari Bang Arbi ada lagi? Ya, terima kasih Kak Eka. Jadi aku juga minta tanggapan Kak Dian nanti nih, karena yang belum tertangkapku tadi itu, aku minta ditanggapi, apakah aktivitas mengulas atau karya perempuan Sumatera itu menumpuk gitu, maksudnya menumpuk di titik-titik tertentu, tidak menyebar atau kurang menyebar di 10 yang hari ini secara administratif kita dibagi menjadi 10 provinsi gitu. Jadi aku minta tanggapan Kak Eka sekaligus ke Kak Dian nih, melihat bagaimana perempuan-perempuan Sumatera terlibat dalam pengulasan atau perempuan-perempuan Sumatera berkarya, apakah mereka menumpuk gitu di titik-titik tertentu. Ya kalau kita melihat historis kan ada kota Medan, ada kota Padang yang memang di awal-awal abad ke-20, kalau minjam data-data kayak Aris yang orang sejarah, itu kan dia di luar Jawa kan ada Padang, ada Medan, ada Manado yang dominan, terutama perkembangan surat kabar. Maksud saya, maksudku bagaimana tanggapan Kak Eka dan Kak Dian melihat sebaran gitu, sebaran apakah menumpuk atau tersebar secara kalau merata, bukan, maksudnya apakah lebih tersebar atau bagaimana gitu. Mungkin itu Johan. Ya Kak Eka, boleh Kak Eka, langsung Kak Eka. Ya, aku langsung jawab ya. Jadi aku pikir tadi sudah aku jawab secara ini sebenarnya Bang, bahwa aku memang secara spesifik tidak secara spesifik tidak mengikuti bagaimana persebaran itu gitu. Tapi kalau secara kita lihat bagaimana ekosistemnya gitu kan ya, yang kita dengar gitu ya, yang aku tahu gitu kan, aku tahu juga misalnya yang terhubung ya, ini kan masalah keterhubungan, kita terhubung atau tidak, sehingga kita tahu informasinya didengar atau tidak gitu kan ya. Tentu
kalau di Sumatera yang terdengar itu tadi dengan Sumatera Barat, Medan, kemudian Aceh juga ya, Aceh juga itu kedengeran gitu kan. Kalau yang di luar itu ya kami juga belum terhubung sih sebenarnya, jadi memang aku tidak mengikuti perkembangan itu secara khusus gitu. Tapi misalnya kenapa misalnya tidak kedengaran misalnya, ya mungkin lagi-lagi ada pengaruh juga kan, soal geografis misalnya, mana kota besar gitu ya di Sumatera. Ketiga kota ini kan juga yang termasuk yang paling besar di Sumatera kan, Medan, kemudian termasuk Sumatera Barat, kemudian Aceh juga gitu. Dan ekosistemnya mungkin sudah terbangun dan terhubung dengan daerah-daerah lain gitu kan. Aku sih melihatnya seperti itu, karena yang memperhatikan gitu ya, yang mendengar dan sudah terhubung berada di daerah-daerah itu, sedangkan daerah lain tidak terlalu cukup. Riau juga ada ya, Riau misalnya. Tapi kalau misalnya ke daerah lain, aku sendiri belum terhubung dengan itu, Bang. Itu sih kalau aku lihat. Terima kasih. Oke, oke Kak, terima kasih tanggapannya. Cukup Bang Arbi ya, mungkin jawaban dari Kak tadi. Tersebar, gimana Bang Arbi? Ke Kak Dian masih ada yo, minta tanggapan Kak Dian yo. Boleh Kak Dian kalau ingin tanggapannya Kak Dian, silakan Kak Oke, Dian. terima kasih Kak Arbi. Aku sesungguhnya tidak bisa menjawab dengan baik pertanyaan ini. Aku khawatir karena pengetahuanku tentang penulis perempuan Sumatera mungkin agak terbatas. Kemudian kalau pengulasannya sih kurasa, karena saya lebih banyak antara Jawa atau Indonesia bagian timur gitu ya. Sebagai orang yang sebetulnya saya orang Sumatera paling ujung sini, saya Lampung, tapi hidupnya di Lampung hanya di kala Lebaran gitu. Jadi agak kurang bergaul di lingkungan di Sumatera sendiri gitu. Tapi kalau aku lihat misalnya yang paling baru tuh Kak Payani, siapa namanya? Ida Fitri misalnya, iya. Aceh. Aceh kan. Aku lihat itu dia tulisannya cukup dibahas dimanapun gitu sebetulnya. Jadi bahkan menurutku, aku rasa di Sumatera juga pasti iya. Tapi di luar Sumatera yang ku tahu diskusi-diskusi tentang tulisan Kak Ida Fitri ini cukup banyak peminatnya gitu ya. Apalagi dia dibawa sama Martin Kiri kan kalau nggak salah. Jadi di diskusi-diskusi yang kayak nggak sebesar mungkin kalau kalau Gramedia dia kan punya pesta literasi gitu. Nah ada diskusi-diskusi lain yang dia diajakin kemana-mana gitu. Bahkan tur di beberapa wilayah di luar Sumatera pun tulisan dia tuh cukup menarik perhatian gitu ya. Itu sih yang aku bisa jawab, tapi kalau untuk Sumatera sendiri, mohon maaf Kak Arbi, aku kurang terlalu mengikuti, takut salah menjawab juga. Terima kasih, maafkan. Oke Kak Dian, terima kasih atas jawabannya, tanggapannya. Ya mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin Kak Desi Febrianti yang masih belum bertanya. Gimana Kak Desi? Kayaknya nggak ada. Pas, Ya, Jo. silakan Kak Desi. Cuma mau nanya sih, ini kan kayak novel sejarah gitu ya. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan Kak Eka Delanta kalau misalnya di novel kayak apa namanya, bahwa di novelnya Haris ini, di Leiden ini, penyampaiannya itu ringan dan memang tadi juga Haris mengakui bahwa untuk menyampaikan sesuatu yang berat agar bisa sampai ke pembaca yang lebih luas, terutama mungkin kayak remaja, itu memang harus menggunakan bahasa-bahasa yang ringan. Nah, mungkin saya ingin bertanya gimana Haris mengemas fakta-fakta sejarah yang mungkin itu berjalan dan mungkin juga banyak sekali gitu kan. Gimana caranya mengemas fakta-fakta tersebut, memolesnya menjadi sebuah narasi yang ringan untuk dibaca dan tidak dianggap seperti mendikte pembaca gitu. Mungkin itu Kak Jo. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Mas Haris boleh menanggapi. Silakan Mas Haris. Baik, terima kasih Kak Desi. Oh iya, sebenarnya ada yang
Saya Bentar, baru bentar, sadar juga bentar ya. Mas Haris. Eh, Kak Desi ini Puspa Seruni. Kak Puspa ini ya? Iya, iya. Oh alah, Kak Puspa Seruni. Kayak saya kira siapa Desi Febrianti. Saya cari di Google ya, fotonya keluar. Oke, thank you Kak Puspa Seruni. Silakan Mas Haris, pertanyaan dari salah satu siswa kelasnya dulu. enggak lah. Oke. Halo Kak Puspa. Aduh, akhirnya jumpa lagi. Apa ya? Setelah tahun berapa ya? Kita bikin kelas ya? 24 ya? 25? 24, 25 ya? 24, Kemarin 2000. 24, baru 24. tahun kemarin. 25. Oh, 2025. Ya. Tadi ada yang agak lewat juga. Tapi ini nyangkut juga sama pertanyaan dari Kak Dian tadi tentang gimana sih ngeriset ini gitu. Sebenarnya eh, apa ya? Ngeriset yang paling paling sulit itu ngeriset Leiden-nya itu sendiri gitu. Menghadirkan tata kelola kotanya, orang-orangnya gimana, adat istiadatnya di sana gimana, apa sih merek mobil yang biasa mereka pakai gitu, dan jam berapa mereka biasa makan malam, atau orang Belanda itu pakai baju apa sih di musim semi dan pakai baju apa di musim dingin dan musim panas, itu ada perbedaan yang banyak sekali, ada istiadat mereka, apalagi dalam segi arsitektur gitu. Jadi riset, apalagi saya belum pernah ke sana ya, jadi cuma mengandalkan video dan Google Map. Jadi untuk jalan-jalan itu sendiri, misalkan oh ternyata dari perpustakaan Leiden dia harus lewat Wittesinge gitu. Nah itu saya lewatinnya pakai Google Map gitu, pencet-pencet apa itu apa tuh namanya, streetnya ya, Go Street ya, ya yang seperti itu gitu. Tapi saya pikir apakah itu menikmati? Iya menikmati, tapi saya pikir masih ada kekurangan ya, ketika menulis sesuatu tempat, hadir di sana itu jauh lebih baik gitu. Dan saya membandingkan ketika saya menulis di babak 2 tentang hutan Sumatera, saya sangat menikmati sekali karena saya pernah pergi berburu ke hutan Sumatera dan camping dan segala macam. Jadi lebih enak menuliskannya gitu. Tapi ada beberapa tantangan dan itu pasti akan terus ada gitu. Semisal menuliskan tentang tata kelola kota dan bagaimana posisi tentang gereja-gereja yang ada di Breda, bagaimana kastil-kastil yang ada di Leiden, dan perpustakaannya bagaimana sampai ke toiletnya itu saya cari sendiri gitu, dan itu cuma mengandalkan informasi yang bernama internet, dan itu sangat melelahkan sekali gitu. Nah, kalau dari Kak Puspa tentang mengemas fakta tersebut, apa ya, saya selalu menghindari pesan verbal ya dalam setiap pengungkapan narasi-narasi gitu. Misalkan oleh karena itu janganlah bla bla bla, itu kan pesan verbal yang pasti membosanin banget ya, apalagi bagi Gen Z gitu, atau kata-kata keterangan gitu. Saya sangat menghindari kata adalah gitu, seperti apa ya, perpustakaan Leiden adalah salah satu perpustakaan tertua di dunia. Saya sangat berusaha ya menghindari kata-kata definisi lalu yang menjelaskan tentang pesan verbal gitu. Dan satu lagi saya menghindari tahun-tahun gitu. Saya pikir dengan menceritakan peristiwa kita sudah mengikutkan tahun di sana gitu. Misalkan ketika saya bicara tentang apa namanya, Indarung, itu pabrik semen tertua ya di Asia Tenggara, dibangun tahun 1910, dan saya hubungkan itu dengan dibangunnya rel kereta api ke Sawah Lunto, juga tambang batu bara Sawah Lunto, dan juga beroperasinya Emma Haven sebagai salah satu pelabuhan yang cukup dominan di pantai barat Sumatera ketika itu. Dan saya selalu menghindari tahun, misalkan Indarung adalah pabrik semen tertua
se-Asia Tenggara dibangun tahun segini, saya sangat menghindari itu gitu. Dan saya lebih menceritakannya ke dalam berbentuk peristiwa, misalkan ada sesuatu peristiwa yang terjadi di masa itu gitu. Begitupun dengan kondisi, saya ingat salah satu adegan ketika Alex berkumpul dengan Maria dan Wite di satu sore, dan dia membaca sebuah koran tentang dihapuskannya hukuman mati di Inggris. Nah, di sana saya mencoba memberikan sebuah ritme tahun di dalam skenario itu, tapi tidak secara langsung menyebutkan tahun gitu. Tapi saya sebutkan bahwa koran itu tahunnya segini gitu. Di hari ini di bulan tentang apa yang terjadi begitu. Jadi begitu salah tiganya ya, salah tiga lah gitu. Cara menghindari agar tidak terlalu membosankan dan terasa sangat ilmiah sekali gitu, dan mengemas fakta-fakta tersebut seperti setelah kita membaca misalkan kita membaca 20 buku lalu kita tuliskan. Saya baru sadar belakangan ternyata saya punya kebiasaan dulu tuh suka meresensi buku gitu meskipun tidak untuk diterbitkan gitu. Jadi setelah membaca buku-buku seperti Tom Pires, buku-buku perjalanannya Columbus, atau buku-buku perjalanannya Marco Polo dan segala macam, saya suka membuat catatan-catatan, resensi dan menghubung-hubungkannya gitu. Jadi ketika saya dapat tahun, misalkan tahun 1910, oh ternyata itu di Sumatera, di Kota Padang ada pembangunan ini gitu. Nah, di tahun yang sama di belahan dunia lain ada kejadian apa ya gitu. Jadi saya mencoba menghubung-hubungkan itu dan melakukan apa ya, semacam penggabungan sehingga kemasan tersebut tidak hanya menjorok ke dalam satu subjek semata, tapi juga ke dalam banyak hal yang terjadi di masa itu gitu. Mungkin itu Kak Puspa, dikembalikan Bang Johan. Ya, terima kasih Mas Haris atas tanggapannya. Teman-teman semuanya, berhubung kita sudah berada di penghujung Zoom kita juga, kita mungkin untuk apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin dari Kak Puspa, gimana Kak Puspa? Cukup? Cukup. Cukup ya. Thank you Kak Puspa atas pertanyaan tanggapannya dan sudah membaca Leiden. Dan kalau tidak ada lagi, mungkin kita minta nih closing statement lah sedikit dari Kak Eka dan juga Mas Haris nantinya. Mungkin dari Kak Eka dulu. Jadi kalau dari aku, kalau kalian belum baca Leiden, ayo dibaca. Itu aja sih. Oke, thank you Kak Eka. Insight paling, closing statement paling penting itu. Kita harus baca Leiden. Nah, mungkin Mas Haris, ada Mas Haris? Nah, silakan Mas Haris. Apa ya? Apa itu? Ya, ayo membaca buku gitu, ayo giatkan literasi, apalah gitu, Mas Haris. Ayo beli Leiden, salam literasi, serah. Apa ya? Saya pikir atau harapan lah untuk Leiden selanjutnya. oh ya, harapan boleh deh, daripada itu tadi apa tuh? Daripada closing statement itu. Oh, saya cuma berharap ya guru-guru sejarah Indonesia tidak seperti guru sejarah saya dulu gitu. Oke. Semoga ke depannya. Jadi kita lebih baik lah gitu cara mengajarkan sejarah di kelas itu seasik membaca sebuah novel gitu. Saya harap guru-guru sejarah dapat mendengar itu. Ya, oke. Begitu aja. Ya. Dan kata Kak Dian, seasik membaca Leiden, belajar sejarahnya. Tentu saja. Dan mungkin teman-teman semuanya ya thank you untuk Kak Eka yang sudah memberikan itu ya hasil pembacaannya yang sangat dalam. Terima kasih sudah membaca Leiden dan meresensinya dan berkenan untuk berbicara di Zoom ini pada Kak Eka dan juga pada teman-teman semuanya, kepada Kak Dian dan Kak Puspa, Bang Arbi,
yang sudah berkenan untuk hadir di Zoom kita kali ini. Mungkin saya rasa kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan tutup Zoom ini. Namun untuk Zoom itu boleh dong kita foto bersama ya. Mungkin boleh yang bisa on cam, yang bisa senyum-senyum. Mas Haris berikan senyum Oh, terbaiknya. dasternya diedit. Tunggu gini ya biar nggak kelihatan nggak pakai daster. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Ya, ntar. Ya, senyum 1, 2, 3. Oke. Lagi apa Mas Haris ada salam leden nggak Mas Haris? Nggak ada ya. Boleh ya kalau ada ledennya boleh dipegang ledennya. Oh, Gini. boleh. Ya. Oke. Ya, 1. Aduh, kok nggak kelihatan? Oh, gini. Ya, 1, 2, 3. Oke, cakep banget. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenan hadir di diskusi kita kali ini. Terima kasih Kak Johan. Ya, makasih juga Kak Kak Dian. Adi, Kak Eka, Kak Desi. Selamat malam. Dadah. Ya, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam membawa acara ini. Dan nanti saya izin untuk memberikan apa ya link absensi dan kuesioner lah sedikit feedback. Kita mohon feedbacknya terhadap acara ini. Nanti saya kirim di grup setelah acara ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya izin tutup Zoom ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dah. Ya, bye.